Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, jamaah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh nikmat, dalam keadaan yang penuh barokah ini. Tentunya keadaan seperti ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Dalam Al-Qur'an Allah telah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang hanya terdiri dari 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada manusia itu nikmat yang sangat-sangat banyak. Maka fasolli, sholatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau atau tidak mau melaksanakan, mereka lah orang-orang yang merugi. Hadirin sekalian serta jamaah yang berkesempatan pada hadir pada siang hari ini, nikmat, kalau kita membicarakan nikmat, di gambaran kita ini hanya kadang itu mikirnya duit, gajinya naik, atau mungkin panennya banyak gitu ya. Tapi hadirin sekalian, yang disebut dengan nikmat itu tak terhingga. Bahkan kalau kita mau menghitungnya dalam sebuah hadis qudsi, seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena dan air laut dijadikan tintanya, niscaya semua itu tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencermati dari hadis tadi itu, bahwa begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari kita bangun mata tadi pagi, dari kita bangun tidur tadi pagi, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah tersebut. Kita bisa bangun, bisa melihat warna, bisa menghirup udara, bisa melangkahkan kaki kita ke kamar kecil, kita bangun ambil wudhu, kita sujud, kita membaca Al-Quran, semua itu adalah nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin jamaah, tentunya dari sekian nikmat itu, apa yang Allah minta dari kita? Apa yang Allah inginkan dari kita? Ketika Allah sudah memberikan kepada manusia nikmat yang sangat banyak, maka ayat yang kedua menjelaskan fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Sholat adalah tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Sholat adalah bentuk kita mengucap syukur dalam bentuk perbuatan ibadah kepada Allah. Apakah cukup dengan sholat? Tentu tidak. Maka kita harus juga yang namanya berkurban. Apa yang kita kurbankan? Boleh waktu, tenaga, uang, harta, kesempatan, atau mungkin waktu luang kita kurbankan. Contoh, ketika kita pengen bersantai dengan keluarga, pengen jalan mungkin ke pantai di hari Ahad, tiba-tiba mungkin di panitia masjid mengumumkan bahwa hari ini akan dilaksanakan perbaikan atap masjid. Tentunya kita mikir mana yang harus kita dulukan, apakah keluarga, ataukah mau jalan sama mereka, ataukah kita ke masjid sebentar.
Kalau kita tidak bisa hadir, mungkin kita bisa membantu dengan mengeluarkan sebagian dari sanggup kita dengan memberikan mungkin minuman atau membuat jajan, kue kepada mereka yang saja. Itu namanya berkorban. Bukan hanya itu, korban banyak kita sampaikan nanti. Lalu bagaimana jika mereka tidak mau, jika kita tidak mau mensyukuri nikmat tersebut? Maka Allah sudah menyiapkan di ayat yang berikutnya, barang siapa yang tidak mau, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang yang rugi. Kenapa kok rugi? Karena dalam ayat yang lain, la ing sakartum walazidanakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka Allah menyiapkan siksa yang sangat pedih. Ya, jadi mudah-mudahan kuliah singkat ini atau ceramah singkat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semenjak kita dari kecil sampai usia sekarang tidak akan mampu kita menghitung. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus senantiasa menjaga sholat kita. Tetap sholat. Ketika ada bunyi masjid hayya 'alas sholat, di mana kita saat itu, maka dirikanlah sholat. Ayo kita berangkat. Yang kedua, mari kita korbankan baik waktu kita, tenaga atau mungkin harta kita. Kita korbankan untuk kepentingan di jalan Allah. Termasuk kita dalam kegiatan LMD pada kesempatan kali ini, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan aktivitas yang biasa kita rutinkan, kegiatan ini untuk menjadi mujahid Allah. Mungkin itu sedikit dari kami sebagai tugas dari LMD ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Mungkin di akhir kata saya mengucapkan jika ada khilaf saya mohon maaf, dan kata akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.